Bagaimana kabar kamu? Nah, alhamdulillah baik ya. Nah, tadi pelajaran apa yang kamu? Oh, IPA. Nah, setelah itu oh, matematika. Berarti tadi udah izin ya sama gurunya ya. Oke, sekali lagi mengucapkan terima kasih Rai sudah hadir di ruangan ibu ya. Dan sebelum kita mulai kegiatan konseling, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kira-kira siapa nih yang mau memimpin untuk berdoa? Ibu dulu. Oke. Ya. Sebelum kita mulai berkonseling, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke baik. Di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu konseling ya. Sebelumnya, kalau mau tahu Rai baru pertama kali datang ke ruang ibu. Baru pertama kali ya. Nah, konseling itu tujuannya itu ya memberikan bantuan dari konselor ke konseling untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Jadi konselornya itu dan konseling itu ya. Jadi di sini kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya. Dan di sini pun juga kita akan ada yang namanya asas ya di dalam konseling itu ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini, jadi kalian nggak usah sungkan untuk bercerita ya. Kalau Rai nanti kalau kita punya nanti kemana kita ya. Jadi di sini tenang aja Rai, karena di sini akan terjaga atau terjamin kerahasiaan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada asas keterbukaan ya, yang dimana Rai ya di sini harus bisa terbuka dengan umum ya, supaya nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan yang Rai hadapi gitu ya. Kalau misalkan setengah-setengah mungkin akhirnya tidak selesai gitu ya permasalahan itu. Jadi bisa takut Rai coba ungkapkan apa yang Rai rasakan, Rai hadapi gitu ya. Oke, nah Rai udah tahu belum kenapa Rai dipanggil sama ibu keluar gitu? Tahu ya. Ini Rai, ibu dapat laporan dari wali kelas ya, wali kelas lain ya, dosen dari guru mapel ya, bahwasanya nilai Rai itu menurun gitu ya, yang tadinya naik gitu kan, sekarang itu menurun gitu ya. Dan tadinya di kelas tuh aktif, nah sekarang tuh kurang aktif gitu, menurun. Nah gitu ya. Jadi ada apa nih kenapa kok bisa menurun? Aku sih akhir-akhir ini yang aku tuh ngerasa aku tuh kurang Oke. terus juga teman-teman aku di kelas itu pada circle gitu. Terus aku juga punya dua staff, terus aku juga dari OSIS, jadi aku kurang bisa membagi. Tapi di sini ya dari pembahasan Raya diidentifikasi bahwasanya yang pertama itu kurangnya peduli orang tua ya terhadap Rai gitu. Biasanya yang kedua itu apa, temennya ya, temennya asik ya, jadi banyak yang bersirkel ya gitu. Biasanya yang terakhir Rai punya ekskul ya, dua ekskul ya, apa aja? Berenang sama teman. Berenang gimana? Tambah lagi ada kegiatan OSIS ya, jadinya sulit membagikan waktu antara
tugas sekolah atau buat tugas OSIS seperti itu ya. Bisa belum lagi ikutan ekskul. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi ibu sebelum kita lanjut, ibu menanyakan kesiapan lain itu kita melakukan konseling. Apakah Rai siap untuk melakukan konseling hari ini? Oke, siap ya. Oke. Nah, dari identifikasi yang ibu terima dari Rai ya, bahwasanya berarti adanya namanya motivasi belajar dari Rai ya, gitu ya. Nah, dan itu ibu akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu apa sih yang Rai tahu? Suatu apa? Dorongan ya, suatu dorongan yang dimana terdapat dari dalam diri atau dari luar untuk mencapai sesuatu ya. Jadi nah, motivasi ini terbagi menjadi dua ya, ada intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, dari intrinsik ini dari dalam diri gitu, kecerdasan ya, kecerdasan itu dari diri kita sendiri. Kira misalnya itu ya, nanti bisa dikembangkan. Kemudian ekstrinsik itu dari luar, itu dari luar bisa dari orang tua. Nah, mungkin menurut saya sekarang orang tua kurang sendiri, jadi karena kita pilih, jadinya akhirnya tidak ada suatu dorongan motivasi. Biasanya bisa dari teman-teman ya. Nah, di sini ya, ibu akan melakukan treatment counseling ya, counseling itu kepada Rai ya, dengan melalui pendekatan rasional emotif, behavioral terapi ya. Dan nanti ibu akan menggunakan teknik self talk ya. Pernah dengar atau tahu self talk itu apa? Kurang tahu ya. Nah, mungkin self talk itu artinya berbicara diri sendiri sama diri sendiri. Oke ya, self talk. Nah, pernah nggak sih misalkan Rai, misalkan kaca terus ngomong kok aku kurang cantik ya, aku cantik banget gitu. Pernah nggak sih banget gitu di hati? Iya, aku pintar ya. Aku kayak gini ya gitu. Atau misalkan aku 80 kurang, dia bagus ya gitu. Nah, itu namanya self talk ya. Nah, self talk itu juga terbagi menjadi dua, ada self talk negatif dan self talk positif gitu ya. Nah, nanti itu akan bisa mengubah pikiran irasional kita menjadi rasional gitu ya, dengan self talk tersebut ya. Ini biasanya nanti dengan tahapan self talk tersebut ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita misalnya pikiran yang negatif ya, dan kita coba ganti dengan pikiran yang lebih positif gitu ya. Dan ini ya, baik, jadi ini atas gitu ya. Nah, coba lain di sini tulis self talk negatif yang tadi Rai sebutkan, yang tadi pertama yang Rai sebutkan. Tadi yang pertama itu kurangnya peduli orang tua ya, bisa ditulis di sini. Namanya dulu ya.
Yang pertama tadi ada apa? Orang tua tidak peduli terhadap saya. Ya. Terus yang kedua, kamu tidak asik. Yang ketiga, tidak bisa membagi waktu. Nah, bagaimana caranya pikiran negatif ini kita ubah menjadi pikiran positif? Ya, coba bisa tulis di sini yang positifnya. Nah, yang pertama, kan di sini orang tua tidak peduli pada saya. Untuk menjadi pikiran yang positif seperti apa? Saya sangat peduli dan saya peduli. Nah, ya, orang tua saya. Orang tuanya dua-duanya kerja. Iya, dua-duanya kerja. Terus kalau misalkan kerja itu susah. Untuk Rai ya, gitu, untuk Rai sekolah, untuk Rai jajan, untuk memberikan fasilitas di sekolah ya. Nah, berarti itu boleh nggak? Atau saya nggak kalau kerja? Saya ya, oke berarti bisa Rai ubah dari pikiran negatif ke pikiran yang positif. Nah, kemudian yang kedua, tadi dengan pikiran negatifnya teman saya tidak asik. Nah, bagaimana untuk mengubah jadi yang positif? Saya sangat asik dan menyenangkan. Oke, bisa. Nah, dan yang ketiga, ini di sini tidak bisa membagi waktu. Nah, bagaimana cara? Cara untuk mengganti pikiran negatif ke positif. Saya Oke, betul. Berarti itu udah bisa ya, dari yang pikiran yang tadinya negatif menjadi pikiran yang ke arah positif. Ya, coba mungkin bisa dibacakan ulang mengenai yang tadi baik sudah tulis ya, yang tadi negatif dan yang positif ya. Boleh yang keras bisa dibacakan. tua tidak peduli terhadap saya.
sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Apa yang banget sih? Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, gak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Nah, tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik, tapi salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diartikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih komentar dan lihat video. Sulit tidur pada setiap. Oke, itu dia. Nah, dari video tersebut apa nih yang tadi yang bisa Rai ambil? Ada manfaatnya tadi ya. Biasanya boleh bisa di bacain apa yang udah Rai catat tadi di video. Self-talk itu bermanfaat. Itu ada untuk refleksi diri. Lalu dapat mempermudah saat mengambil keputusan. Iya. Menjadi teman curhat bagi diri sendiri. Iya. Sugesti yang baik dengan eustress. Dan self-care. Self-care ya, itu dari manfaat dari self-talk ya yang udah ditonton video tadi ya. Oke, berarti di sini Rai sudah bisa mengembangkan atau mensuges diri Rai ya untuk menjadi apa ya, lebih positif ya, pikiran positif ya. Kalau misalkan kita sudah sugesti positif, gimana nih menurut Rai? Menurut saya, jika saya berkata positif, maka saya bisa mengurangi pikiran irasional saya. Oke, berarti Rai dari konseling ini sudah bisa mengambil keputusan ya bahwa Rai ya bisa memberikan atau memberikan sugesti terhadap diri sendiri ya dengan berkata yang positif. Kalau Rai berkata positif, maka jika saya berkata positif, maka saya bisa mengurangi
pikiran irasional ya, bisa jadi bisa mengubah dari yang pikiran negatif ke positif. Oke, nah di sini Ibu mempunyai lembar kuesioner ya. Jadi bisa isi di sini ada lembar kuesioner motivasi belajar. Di sini nanti diisi nama kelas ya, sekolah dan ada ya. Nah, nanti di sini berikan tanda checklist ya pada kolom. Di sini kan ada SS itu sangat setuju, S itu setuju, KS itu kurang setuju, TS itu tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Nah, di sini ada sekitar 10 nomor ya, bisa Rai isi ya setelah Rai melakukan konseling ini gitu kan, apa yang Rai dapatkan gitu kan, menurut Rai wah udah ini ya. Di sini pertanyaannya yang pertama, saya optimis akan prestasi belajar yang akan saya dapatkan memperoleh nilai yang baik. Nah, mungkin yang kedua coba dibacakan. Saya mampu menerima segala hal terkait hasil belajar yang saya dapatkan. Oke, terus Saya mampu mengembangkan pikiran self-talk, pikiran positif untuk menyelesaikan segala masalah belajar saya. oke, yang keempat. Saya memiliki kemauan yang kuat untuk belajar dan meningkatkan prestasi belajar saya. Oke, yang kelima. Saya percaya dengan menggunakan self-talk positif, saya akan mampu menghadapi segala masalah positif belajar saya dengan baik. Oke, yang keenam. Saya yakin orang tua akan mendukung saya dengan segala macam belajar yang diperoleh. Oke, yang ketujuh. Saya harus belajar dengan giat dan menyelesaikan segala tugas belajar dengan baik untuk memperoleh nilai yang baik. Oke, yang kedelapan. Bila menghadapi kesulitan dalam belajar, saya akan berusaha menemukan solusi pemecahan masalahnya dengan menerapkan self-talk positif. Oke, yang kesembilan. Saya percaya bahwa saya bukan orang bodoh. Saya pasti mampu berprestasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, yang 10. Meskipun saya tahu bahwa resiko kegagalan itu pasti ada, saya akan tetap berjuang melakukan hal yang terbaik untuk mencapai hasil belajar yang baik. Oke, nah itu tadi dari baca ya soalnya. Nah, sekarang silakan Rai isi pertanyaan kuesionernya ya. Langsung aja ya, nanti tulis namanya, kelas. Oke, udah selesai? Bagaimana nih Rai untuk hasil konseling selama 1 JP atau 30 menit sudah berlangsung ya? Gimana perasaan Rai saat ini? Lumayan berat ya. Sedikit lumayan lega ya dengan tadi udah kita konseling ya, dari permasalahan ya yang Rai rasakan gitu ya, mudah-mudahan dari konseling
Rai bisa lebih memperbaiki ya dalam pembelajarannya gitu ya, yang tadinya nilainya turun atau rendah ya, mudah-mudahan dengan Rai konseling ya, dipanggil untuk konseling, ya mudah-mudahan dengan ini bisa meningkatkan pembelajaran Rai kembali gitu ya, dan mudah juga Rai bisa ya melakukan sugesti positif terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti Rai ada pikiran yang negatif ya, nanti harus bisa atau berusaha berpikiran selalu positif ya, karena sugesti akan terpancar ke diri kita ya, langsung tersuges gitu. Kalau misalkan kita berpikiran positif, pasti badan, pikiran pun akan tersuges untuk berpikirannya positif seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan saya tidak, saya pasti bisa gitu ya. Kalau misalnya udah merasa udah berpikiran negatif, gimana ya cara tadi saya berpikirannya negatif nih, saya harus berpikiran positif. Saya bisa, saya mampu ya, karena saya bisa untuk mencapai nilai misalnya seperti itu ya. Kayaknya saya nggak bisa, saya udah nilainya emang jelek begitu, nggak mampu gitu. Nanti dari itu ya saya kan harus bisa berpikiran positif gitu ya. Dan segala sesuatu hal harus kita berpikiran positif gitu ya. Jadi Ibu harap ya dari apa yang Ibu sampaikan ya nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu ya. Jadi nanti setelah konseling kita akan menjadwalkan konseling kembali ya selama 1 minggu ke depan gitu ya. Nanti Rai bersedia untuk nanti Ibu konseling lagi ya. Nah, karena Ibu akan melihat perkembangannya nih gitu. Ada perkembangannya atau tidak gitu ya. Dari Rai, kayaknya udah ada perkembangan di dalam kelas kah atau dalam pembelajarannya gitu ya. Nanti Ibu pun juga akan minta izin ya Rai untuk kalau misalkan diperlukan, Ibu akan menghubungi orang tua Rai gitu ya. Maksudnya bisa diskusi atau menanyakan Rai di rumah gitu ya. Karena udah semangat lagi nih belajarnya, gimana nih? Sekarang udah ada semangat lagi, udah belajar. Semangat lagi ya untuk belajar ya. Ya semoga ya nanti kita ketemu ya minggu depan dengan suasana yang berbeda gitu ya. Dengan Ibu lihat tadi udah ada perubahan, udah ada semangatnya lagi, udah ada keceriaan lagi, udah ada gitu ya untuk Rai gitu. Oke, terima kasih ya Ibu ucapkan untuk Rai udah datang ke ruang Ibu untuk kita menyelesaikan permasalahan yang Rai hadapi gitu ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Udah ya, udah clear ya. Mudah-mudahan dengan ini nanti kedepannya Rai bisa lebih baik lagi, Rai bisa berpikiran yang positif terus ya. Oke, nah sebelum kita tutup nih ya untuk konseling gitu ya, kira-kira nih kita harus berdoa terlebih dahulu ya, karena tadi kita sebelumnya mulai dengan berdoa karena segala sesuatunya yang baik itu kita harus berdoa. Nah tadi itu kan yang mimpin doa Ibu ya. Nah sekarang boleh nih Rai untuk mimpin doa. Oke siap? Ayo siap. Sebelum kita mulai konseling ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah berdoa, kita selesai, mudah-mudahan nanti
boleh silakan